Halo, selamat sore. Sore. Ini yang presentasi pertama itu mana ya? Kan udah di data tuh. Iya, iya. Segera ya. Sebentar, lagi nunggu di share screen. Ya mungkin sambil nunggu di share screen, saya buka presentasinya dulu ya. Baik, sebelumnya saya ingin izin membuka presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tri selaku dosen pengampu atas waktunya. Selamat sore kepada Bapak Tri dan teman-teman yang pada sore hari ini insya Allah diberikan kesehatan. Dan pada sore ini kami dari kelompok 4 dari mata kuliah pengantar transportasi akan memaparkan hasil dari penelitian kami yang berjudul analisa dampak pelanggaran jam operasional truk terhadap kelancaran arus perjalanan yang berbentuk literatur review. Mungkin sebelum kami mulai pemaparan, alangkah baiknya kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Haryono Yoga Purwanto selaku moderator pada hari ini yang akan memaparkan presentasi kami hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang lain dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Andi Fauzan Mufli selaku pembaca materi. Baik Pak, saya Satria Akhdan Zain sebagai pembaca materi. Oke, yang lain sudah ada belum? Sebentar deh. Saya Syifa Fadila Zahra sebagai pembaca materi. Dan satu anggota kita ada. Oke. Di belakang 083 saya sebagai pembaca materi. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, boleh dilanjut. Oke, kami akan masuk kepada materi pertama yaitu latar belakang dari artikel kami. Jadi latar belakang pada artikel kami ini, truk memiliki peran sentral dalam distribusi logistik di Indonesia yang berfungsi dengan menghubungkan wilayah produksi dengan pasar. Dan perannya sebagai moda transportasi barang memberikan dampak positif yang besar pada perekonomian negara kita. Namun ketika regulasi tentang jam operasional truk dilanggar, muncul berbagai masalah yang akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas, terutama di kawasan perkotaan dan jauh utama dengan mobilitas yang tinggi. Dan regulasi ini bertujuan untuk meminimalkan kemacetan di jam-jam sibuk yang umumnya didominasi oleh kendaraan pribadi dan transportasi umum. Kebutuhan mendesak, lemahnya pengawasan, tekanan kompetisi, serta kurang edukasi menyebabkan pelanggaran ini terus terjadi. Akibatnya masyarakat menghadapi berbagai dampak negatif seperti kemacetan parah, peningkatan risiko kecelakaan, dan kerusakan infrastruktur jalan. Boleh lanjut? Oke, materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh dampak pelanggaran jam operasional truk terhadap kelancaran lalu lintas. Nah, fokus dari penelitian itu tuh mencakup tiga aspek penting. Yang pertama, kemacetan lalu lintas. Nah, penelitian ini meneliti bagaimana pelanggaran memengaruhi volume kendaraan dan waktu tempuh. Yang kedua ada efisiensi perjalanan. Nah, jadi penelitian itu mengukur dampak pelanggaran terhadap waktu perjalanan dan produktivitas pengguna jalan. Yang ketiga ada risiko kecelakaan. Penelitian ini juga menilai potensi meningkatnya kecelakaan akibat kehadiran truk di luar jam yang diizinkan. Nah, selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan literatur untuk mendukung regulasi yang lebih efektif. Boleh dilanjutkan? Di sini kita masuk ke dalam bagian metodologi penelitian. Jadi di sini jenis penelitian yang dipakai itu sistematik literatur review atau bisa disingkat dengan SLR, dan juga pendekatan yang kami gunakan tuh menggunakan deskriptif analisis. Tahapan yang digunakan di sini yaitu
Yang pertama, identifikasi dan pengumpulan literatur. Yang kedua, seleksi literatur berdasarkan relevansi tahun publikasi dari tahun 2013 sampai 2023 dan aksesibilitas. Untuk poin yang ketiga, adanya analisis uh, yang kami gunakan yaitu analisis data menggunakan kode coding. Jadi dilanjut. Sini kita masuk ke dalam perbandingan antara jumlah truk dan panjang jalan di Indonesia. Sini kita bisa lihat di diagram berwarna merah terdapat keterangan untuk jumlah kendaraan truk yang melintasi di sebuah jalan raya dengan dihitung dengan persenan sebesar 91,7% untuk diagram yang berwarna merah. Dan juga kita di sini bisa melihat untuk bagian diagram yang berwarna kuning dengan keterangan panjang jalan atau satuan kilometer jika dipersenkan sebesar 8,3%. Boleh dilanjut. Ini kita masuk ke tahapan penelitiannya. Di sini untuk poin pertama ada identifikasi dan pengumpulan data. Pencarian literatur dilakukan melalui database seperti Google Scholar dan Scopus dengan kata kunci spesifik, misalnya pelanggaran jam operasional truk dan kelancaran lalu lintas. Untuk poin yang kedua, seleksi literatur, yaitu literatur yang dipilih memenuhi kriteria relevansi dengan tahun publikasi dari tahun 2013 sampai 2023 dan aksesibilitas. Untuk poin yang ketiga, analisis data dengan menggunakan metode coding untuk identifikasi tema utama seperti penyebab, dampak, dan rekomendasi solusi. Analisis berbasis hubungan sebab akibat atau cause effect untuk memahami interaksi antara variabel penelitian. Lanjut. Selanjutnya di sini ada penyebab pelanggaran jam operasional. Yang pertama itu ada kebutuhan pengiriman mendesak. Tekanan untuk memenuhi tenggat waktu, terutama untuk barang yang mudah rusak, seringkali mendorong pengemudi truk melanggar aturan. Yang kedua itu ada ketidaksesuaian jadwal operasional. Regulasi jam operasional yang diterapkan pemerintah sering tidak sesuai dengan kebutuhan logistik jarak jauh, memaksa pengemudi mengabaikan aturan. Yang ketiga ada kurangnya pengawasan dan sanksi. Sistem pengawasan yang belum merata membuat pelanggaran sulit dideteksi, terutama di wilayah non-perkotaan. Yang keempat, ada minimnya pemahaman terhadap regulasi. Banyak pengemudi truk atau perusahaan logistik yang kurang memahami pentingnya aturan jam operasional, sehingga pelanggaran terjadi akibat kurangnya edukasi. Dan yang terakhir ada tekanan kompetisi. Persaingan ketat dalam industri logistik mendorong banyak perusahaan untuk memotong waktu pengiriman dengan cara melanggar aturan. Selanjutnya ada dampak pelanggaran. Yang pertama ada kemacetan. Kemacetan lalu lintas, kehadiran truk besar pada jam sibuk menambah volume kendaraan di jalan, memperlambat arus lalu lintas, dan terutama di jalur yang sempit atau padat. Yang kedua ada peningkatan risiko kecelakaan. Ukuran besar truk dan kebutuhan ruang manuver yang luas meningkatkan risiko kecelakaan. Hal ini diperparah oleh kondisi truk seperti rem yang kurang terawat atau kelebihan muatan. Yang ketiga ada gangguan transportasi umum. Truk sering menghalangi jalur kendaraan umum seperti bis, memperlambat waktu perjalanan, dan menambah waktu tunggu penumpang. Yang terakhir ada kerusakan infrastruktur jalan. Beban truk yang berlebihan mempercepat kerusakan jalan. Kerusakan ini menambah biaya perbaikan infrastruktur dan meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Selanjutnya. Ya, mungkin kita akan masuk kepada rekomendasi untuk masalah seperti ini. Masalah kali ini. Yang pertama adalah rekomendasi penegakan hukum
Yang pertama itu ada menggunakan tilang elektronik yang berfungsi mendeteksi dan memberikan sanksi secara otomatis kepada pelanggaran. Lalu ada pengawasan rutin, yaitu seperti melakukan monitoring menggunakan teknologi seperti GPS dan CCTV di jalur utama, lalu sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk mengedukasi pengemudi truk dan pengusaha logistik tentang pentingnya mematuhi regulasi untuk keselamatan dan efisiensi. Lalu optimalisasi infrastruktur, seperti memperbaiki jalan yang rusak dan membangun jalur khusus truk untuk mengurangi konflik dengan kendaraan pribadi atau umum. Lalu kolaborasi lintas sektor, menggalang kerjasama antara pemerintah, polisian, dan pelaku usaha logistik untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih baik. Boleh lanjut? Baik, maka kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu pelanggaran jam operasional truk berdampak sangat luas pada kelancaran lalu lintas, serta ya seperti meningkatkan kemacetan, risiko kecelakaan, kerusakan jalan. Nah, solusi efektif seperti teknologi monitoring, regulasi tegas, dan kerjasama lintas sektor yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini seperti saya ucapkan sebelumnya, saya sampaikan sebelumnya itu sangat dibutuhkan untuk mengurangi adanya permasalahan yang diakibatkan dari pelanggaran jam operasional ini. Oke, mungkin dari kelompok kami sekian yang dapat kami sampaikan dan sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kami membuka 3 pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum, saya izin bertanya. Oke, baik, silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarezi dari kelompok 6. Izin bertanya, apa latar belakang penelitian ini sehingga pelanggaran jam operasional truk menjadi fokus utama? Terima kasih. Oke, terima kasih Alfaredi pertanyaannya. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Silahkan yang ingin bertanya lagi. Izin 2 pertanyaan bertanya, lagi. Oke, silahkan Indra. kenalkan nama saya Ezra Setia Mardika dengan NIM akhir 056. Saya ingin bertanya, tujuan utama dari literatur review ini apa aja sih selain untuk tugas PBL kalau menurut kalian? Sekian, terima Oke, kasih. terima kasih. Terima kasih Indra. Baik, satu pertanyaan terakhir sebelum kami jawab pertanyaannya. Ada lagi tidak, teman-teman? Oke, baik, sambil menunggu satu pertanyaan terakhir, mungkin saya akan jawab pertanyaan pertama ya dari Muhammad Al-Fahrezi. Pertanyaannya itu tadi setelah saya catat dan saya pahami, apa latar belakang penelitian ini sehingga pelanggaran jam operasional truk menjadi fokus utama. Baik, jadi pelanggaran jam operasional truk ini menjadi perhatian utama kami karena dampaknya yang signifikan pada kelancaran arus perjalanan, terutama di wilayah perkotaan. Karena truk yang beroperasi di luar jam yang diizinkan itu seringkali itu menyebabkan kemacetan lalu lintas, serta menurunkan efisiensi transportasi, juga meningkatkan resiko kecelakaan. Dan selain itu juga isu ini tuh relevan karena keterkaitannya dengan regulasi pemerintah yang bertujuan untuk mengatur distribusi lalu lintas dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab dan konsekuensi pelanggaran tersebut dan sekaligus mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Apakah terjawab, Mas Alfaredi? Terima- Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah paham. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas.
Baik, Ini satu sambil menunggu pertanyaan ketiga, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu ada di slide tujuan kita, tujuan penelitian. Dalam slide ini, sebenarnya sebenarnya kita bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh dampak pelanggaran jam operasional truk terhadap kelancaran lalu lintas. Fokus utamanya ya menyangkut tiga aspek yang sudah dipresentasikan sama teman saya yang tadi. Eh, untuk menyingkat waktu, nih bisa dibaca. Pertama, itu dapat mengidentifikasi pelanggaran jam operasional terhadap truk, kemacetan lalu lintas, efisiensi perjalanan, dan risiko kecelakaan. Yang kedua juga di sini ada memberikan rekomendasi berbasis penelitian mengatasi masalah ini. Apakah sudah terjawab? Apa butuh diperjelas lagi, Ezra? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Oke, karena slotnya sisa satu pertanyaan lagi, ini kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita akan tutup sesi tanya jawabnya karena masih ada kelompok lain yang akan presentasi untuk efisiensi waktu ya teman-teman. Oke, sepertinya tidak ada. Mungkin sekian ya presentasi kita hari ini. Sesi tanya jawabnya saya tutup untuk mempersingkat waktu. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.